Pemirsa, puluhan santri ini diduga masih terjebak di bawah reruntuhan pondok pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Proses evakuasi mulai dilakukan menggunakan alat berat setelah tim SAR gabungan mendeteksi tidak ada tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan bangunan. Evakuasi puluhan santri yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk mulai menggunakan alat berat. Sebelum operasi pencarian menggunakan alat berat dilakukan, tim SAR gabungan telah melakukan serangkaian asesmen dan berdialog dengan keluarga korban. Hasil asesmen yang dilakukan dengan berbagai macam metode secara berulang kali mendeteksi tidak ada tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan. 5 unit alat berat jenis crane dikerahkan untuk mengangkat puing-puing bangunan. Puing-puing bangunan akan diangkat satu persatu untuk menemukan korban. Hasil pencarian tetap nihil. Lalu kemudian kami menvalidasi kembali, berharap ada perubahan. Jam 7.00 tadi kami juga lakukan kembali scanning. Namun hasilnya nihil. Kami sudah laporkan hasil scanning ini ke Kepala Basarnas dan dari Kepala Basarnas sudah disounding dengan Kabadan. Kemudian dilakukanlah rapat konsolidasi tingkat pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dan berikutnya sudah disampaikan oleh Kepala Badan. Kurang lebih demikian yang kami sampaikan justifikasi kenapa dari rescue phase kemudian pindah ke crane phase. Bolehlah kita bisa sampaikan crane phase, fase craning. Jadi kita menggunakan crane, tidak menggunakan dozer. Satu-satu seperti tadi disampaikan oleh Kabadan, diangkat dulu puing-puing yang tidak terkoneksi. Setelah yang terkoneksi selesai, diambil blok-blok tapi yang kurang dari 5 ton. Kalau dia lebih dari 5 ton, maka akan dilakukan proses cutting. Sebelumnya gedung 3 lantai pondok pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah di gedung yang masih dalam tahap pembangunan. Selama 3 hari pencarian hingga Rabu malam, 108 orang berhasil dievakuasi, 5 diantaranya meninggal dunia, sementara 103 orang selamat namun mengalami luka-luka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Baik, kita akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini pagi hari ini. Langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur, sudah ada rekan kami, Farah Manhila. Selamat pagi, Farah. Bagaimana proses evakuasi di sana saat ini, Farah? Silakan. Iya, pemirsa, memang saat ini proses evakuasi atau pencarian korban masih terus berlangsung dan terhitung hari ini berarti artinya ini adalah hari kedua proses pencarian menggunakan alat berat. Namun berbeda dengan kemarin, pemirsa, jika kemarin ini pada pukul 11:30 siang ini tim SAR gabungan menerjunkan crane untuk memindahkan beton-beton yang berada di permukaan paling atas. Namun pada pukul 00.45 dini hari tadi, kemudian tim SAR gabungan ini mengerahkan atau mengganti dengan alat berat ekskavator breaker untuk memecah beton-beton besar menjadi puing-puing yang kemudian dipindahkan dengan menggunakan ekskavator yang lebih kecil untuk dipindahkan dan dibawa ke dump truck. Sudah ada kurang lebih 30 dump truck yang disiagakan untuk mengangkat puing-puing. Artinya setiap puing-puing kurang lebih seberat 1 ton dipindahkan ke dump truck, kemudian langsung dibawa dan area semakin dibersihkan oleh tim SAR gabungan. Saya bisa gambarkan bagaimana kondisi yang berada di belakang saya saat ini, pemirsa. Ini adalah bagaimana keluarga korban yang sampai saat ini masih terus memantau bagaimana proses evakuasi. Di posko SAR gabungan ini, pemirsa, ada sebuah layar TV besar yang memang ini menampilkan CCTV proses evakuasi yang dilakukan di lokasi kejadian perkara, mengingat memang TKP saat ini tengah disterilkan dalam proses pencarian. Ini gambaran secara real time, pemirsa, keluarga korban artinya bisa melihat langsung bagaimana upaya tim SAR gabungan dalam membersihkan puing-puing yang berada di TKP. Jika dibandingkan dengan kemarin, ini memang sudah mulai terlihat perubahan, pemirsa. Jika kemarin cukup tinggi reruntuhan beton-betonnya, ini sudah mulai berkurang dan hanya tersisa puing-puing kecil saja yang sampai sekarang masih terus diangkut atau dipindahkan dengan
menggunakan eskavator. Keluarga korban yang berada pagi ini di sekitar pondok pesantren ini, pemirsa, rata-rata adalah dari luar kota. Beberapa di antaranya ini memang mayoritas dari Madura, kemudian ada juga yang dari Jember dan sejumlah kota lain. Sementara keluarga korban yang berada di wilayah Sidoarjo dan Surabaya, sebagian memilih untuk kembali ke rumah dan akan kembali lagi ke posko pada pagi menjelang siang nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kira-kira proses upaya yang dilakukan dan bagaimana kemudian para keluarga korban ini menunggu dan juga menanti, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu keluarga korban yang sampai saat ini masih memilih berada di posko. Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya dengan Bapak Muhammad Solehudin ya Pak ya. Ini selaku keluarga korban. Izin Pak, boleh berdiri sebentar saja Pak? Oh, duduk saja boleh. Pak, ini artinya sudah hari kelima ya Pak ya, upaya pencarian tim SAR yang dilakukan. Sebagai orang tua dari korban Pak, ini bagaimana melihat proses upaya pencarian tim SAR dan sudah ada layar besar yang ada di sana, artinya keluarga juga ikut memantau. Ini bagaimana Pak sampai saat ini? Ya, alhamdulillah. Tadi malam sudah berjalan agak cepat kalau sepengetahuan saya. Untuk hari ini agak cepat prosesnya gitu. Mudah-mudahan dari tim SAR ada tenaga yang lebih ahli gitu untuk bongkar ini sehingga lebih cepat untuk evakuasi korban gitu, Pak. Ini kan kalau kemarin kan belum ada ya Pak ya layar besar ini sejak pagi. Ini kan baru ada beberapa jam yang lalu begitu ya Pak ya. Nah, ini sebagai keluarga korban dengan adanya layar yang menggambarkan kondisi terkini bagaimana upaya pencarian ini, apakah sebenarnya membantu pihak keluarga korban atau justru pihak keluarga korban ini tetap menginginkan untuk melihat bagaimana lokasi di TKP? Enggak, sangat terbantu dengan adanya layar kayak gini. Masalahnya sebelum ada layar, orang tua itu mau tahu kondisi yang di dalam di kejadian itu, mau ngelihat kayak apa timbunannya. Setelah ada layar, enggak cukup dengan adanya layar sini, Pak. Ini hari ini datang bersama dengan siapa Pak? Apakah istri, keluarga? Saya datang sejak awal kejadian, nyampe sini habis maghrib. Istri hari kedua nyampenya sini. Ini kalau melihat dengan adanya situasi yang terkini ya Pak ya, keluarga korban tahu bahwa pencarian ini dilakukan dengan menggunakan alat berat. Ini bagaimana respon dari keluarga korban sendiri sebenarnya Pak? Ya, memang ini harapan dari semua wali santri, mintanya alat berat gitu. Memang harapannya. Kemarin sudah diputuskan sama Basarnas sama tim, ya disepakati sama orang tua santri pakai alat berat supaya evakuasinya lebih cepat gitu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berjalan, mudah-mudahan lebih cepat gitu evakuasi ini. Dengan kondisi menggunakan alat berat juga rupanya ada resiko juga ya Pak yang akan mungkin terjadi begitu Pak. Salah satunya adalah kondisi korban yang mungkin bisa tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ini bagaimana informasi yang disampaikan antara tim SAR gabungan dan pihak-pihak terkait kepada keluarga, termasuk Pak Soleh ini Pak? Nah, ini kan tim ini kan nggak asal ngangkat, masih lihat reruntuhannya kayak apa, selidikin dulu, nggak asal ngangkat. Takutnya masih ada korban yang masih hidup. Takutnya siapa tahu ada keajaiban, ada pertolongan, masih ada korban yang hidup gitu. Pak, kalau boleh tahu nama anaknya, putranya sinten Pak? Anak Ahmad Suefi dari Belega, usia 16 tahun. 16 tahun.
Iya, MTS kelas 1. Pak, ini data yang masih dalam pencarian kan jumlahnya puluhan ya Pak ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah data tersebut adalah merupakan korban yang tertimpa reruntuhan. Kalau dari kesaksian dari teman-teman yang sudah selamat begitu ya Pak ya, santri-santri yang sudah selamat, apakah Pak Soleh mendapatkan informasi terkait keberadaan putra Bapak di bawah reruntuhan atau seperti apa? Iya, informasinya dari temannya yang selamat. Ada temannya itu kemarin saya ketemu di sebelahnya pondok orang Jember. Saya nanya, kenal dengan ini? Saya perlihatkan fotonya. Oh iya, tahu. Ini kalau di sini dipanggil Bibi. Aslinya anak itu namanya Suwaifi. Itu ada di agak ke belakang waktu sholat. Jadi ada di belakangnya korban yang selamat gitu. Yang mungkin masih ada di dalam, itu anak saya. Masih ada harapan ya Pak ya untuk menunggu informasi dari... Mudah-mudahan masih ada pertolongan Allah, ada keajaiban. Ya gitu Pak. Mungkin terakhir Pak, ada pesan yang ingin disampaikan barangkali berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan kepada baik pondok pesantren ataupun ke tim SAR gabungan berkaitan dengan proses pencarian ini Pak? Enggak. Kalau pondok lebih tahu lah kalau pondok nggak bisa saya jasa Pak Yai luar biasa. Apresiasi saya luar biasa untuk pondok. Banyak nggak bisa menjelaskan utamanya kepada pondok luar biasa pertolongannya. Ya gitu aja. Serahkan kepada seluruh pihak ya untuk berupaya memaksimalkan pencarian. Terima kasih banyak Pak Soleh. Kita semua berharap agar putra Bapak segera dipertemukan dengan kondisi yang terbaik ya Pak ya. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu keluarga korban yang sampai saat ini rupanya masih menunggu kabar terkini sembari melihat bagaimana update dari situasi yang ada di sini dan juga melihat layar bagaimana proses evakuasi yang berlangsung. Sampai saat ini pemirsa dapat kami kabarkan bahwa proses evakuasi masih terus berlangsung dengan membersihkan puing-puing. Diperkirakan korban reruntuhan ini mulai akan terlihat pada hari ini dan langsung akan dilakukan evakuasi. Demikian dari wilayah Sidoarjo, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, kita harapkan proses evakuasi dari korban hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Farah Manhila melaporkan langsung dari Jawa Timur.